Assalamualaikum, selamat pagi, siang, dan malam, serta selamat datang di channel Jul WTDA Cerita Film Marinir 2, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pada awal video terlihat marinir Amerika Yolin Wood bersama dengan rekan timnya sedang berlari mencari posisi guna melakukan pengintaian atau pembuntutan sambil membawa senjata otomatis lengkap dengan teropongnya. Setelah berada di posisi yang tepat, maka selanjutnya menggunakan teropong dan terlihat beberapa unit mobil kelompok teroris internasional yang sangat berbahaya sedang berjalan dan kemudian berhenti pada suatu tempat yang telah mereka sepakati. Kemudian terlihat bos kelompok teroris internasional yang sangat berbahaya keluar dari mobilnya yang akan melakukan transaksi senjata api ilegal, dan pada saat itu terlihat marinir Amerika Yolin Wood sedang fokus membidik bos kelompok teroris yang sedang melakukan transaksi jual beli senjata api ilegal. Dan kemudian terdengar bunyi tembakan dari senjata AK-47 yang dipegang oleh marinir tersebut dan mengena pada bagian dada bos kelompok teroris sehingga terjatuh ke tanah dan tewas. Keberadaan dua orang tim marinir dapat diketahui oleh kelompok teroris karena adanya teriakan seorang anak yang berada dekat dengan TKP sehingga terjadi tembak-menembak yang sangat dahsyat karena kedua belah pihak menggunakan senjata api otomatis canggih dan bahkan kelompok teroris menggunakan senjata berat. Setelah terjadinya tembak-menembak dengan kelompok teroris, terlihat marinir Yolin Wood sedang melakukan video call via laptop dengan istrinya bernama Robin, dan dalam komunikasi tersebut mereka berdua merencanakan untuk melakukan bulan madu atau berlibur di resort yang berada di salah satu pantai negara yang sangat indah di negara Thailand. Kemudian berangkatlah mereka berdua menuju hotel resort di pinggir pantai di negara Thailand dengan menggunakan pesawat jet mutakhir terkini. Tampak mereka sangat bahagia menikmati perjalanan udara tersebut. Di tempat wisata hotel resort Thailand, mereka langsung mendapatkan pelayanan terbaik dari petugas. Kemudian tampak mereka berdua berjalan kaki bergandengan tangan menikmati pemandangan resort, berjalan kaki menikmati keindahan alam resort dengan pasir putihnya yang begitu mempesona, suasana laut yang adem dan landai dengan angin sepoi-sepoi, pepohonan yang rindang menambah kemesraan antara mereka berdua. Mereka berdua tampak sangat menikmati keindahan pantai wisata resort di negara Thailand ini. Keindahan alamnya sama persis dengan keindahan Taman Wisata Nasional Koh Similan maupun Pantai Katu dan pantai-pantai Karon Thailand yang sangat terkenal dengan keindahan dan keberagaman flora dan fauna bawah lautnya. Setelah berjalan menikmati keindahan pantai di depan resort tempat mereka menginap, mereka berdua juga mencari penyedia jasa snorkeling dan tampak mereka berdua mendatangi dan bertemu dengan seorang lelaki warga setempat yang menyediakan jasa selam snorkeling. Kemudian dengan menggunakan perahu tradisional warga, mereka berdua diantar oleh lelaki tersebut dengan menelusuri menyeberangi pesisir pulau yang tampak tidak terlalu jauh dari lokasi resort. Setelah mendapatkan lokasi yang mereka inginkan, maka mereka berdua langsung menikmati keindahan alam laut dengan melakukan snorkeling dan mandi di laut yang jernih dan mempesona, menikmati keindahan pantai putih, pesisir pantai dengan flora yang terjaga kelestariannya. Kemesraan mereka berdua tampak sangat jelas bagaikan menikmati alam surga Firdaus. Kemudian pada malam harinya di resort tempat mereka menginap, terlihat sangat ramai dan meriah sehubungan juga dengan adanya pembukaan hotel baru oleh pengusaha hotel yang merupakan pemilik resort, yang diketahui bernama Darren Connor. Pada acara pembukaan hotel tersebut, tampak sang marinir bersitegang dengan pengusaha Darren Connor dan saat itu sang istri Robin menenangkan suaminya sang marinir sehingga tidak terjadi tindakan anarkis. Sementara berlangsungnya acara sambutan pembukaan hotel oleh Darren Connor dan didampingi oleh Robin, istri sang marinir. Terlihat sang marinir sudah berjalan dengan raut kekesalan akan meninggalkan lokasi acara yang masih begitu meriah. Namun secara sekonyong-konyong terdapat serangan dari sekelompok teroris. Serangan pertama teroris menggunakan roket hampir mengenai sang marinir yang sedang berjalan, dan serangan roket tersebut menghancurkan menara resort dan bangunan-bangunan pendukungnya. Serangan kemudian dengan menggunakan senjata api otomatis. Para kelompok teroris yang dikenal haus darah ini diperkirakan berjumlah puluhan orang.
menembak mati secara membabi buta kepada petugas pengamanan resort dan seluruh pengunjung resort yang sedang menghadiri acara pembukaan hotel baru. Sang marinir saat itu berusaha untuk menyelamatkan istrinya dengan melakukan perlawanan kepada para teroris. Bakat dan keterampilan serta keahlian bela diri semacam jujitsu yang dimilikinya, ia mampu membunuh beberapa orang teroris, namun karena ia hanya sendiri dan banyaknya jumlah teroris maka ia kewalahan dan kemudian berhasil lolos dari serangan kelompok teroris dan kemudian sang marinir dibantu dan diselamatkan oleh seorang lelaki, warga setempat yang mengantarnya snorkeling dan sudah menjadi teman baiknya. Para kelompok teroris kemudian menyandra Robin, istri sang marinir, Darren Connor dan puluhan orang sandera lainnya dan kemudian meminta upah tebusan dari pemerintah. Kemudian tampak sang marinir sudah berada di tenda pasukan Densus terorisme, ia terbangun sudah dalam keadaan fit dan sehat kemudian langsung menyaksikan siaran televisi. Aksi serangan teroris sudah disiarkan di televisi oleh pimpinan kelompok teroris dengan menampilkan seluruh sandera dan meminta uang tebusan dari pemerintah, apabila tidak dipenuhi maka para sandera tidak segan-segan akan dieksekusi mati. Di lokasi lain yakni resort TKP penyanderaan, tampak pimpinan kelompok teroris dan anak buahnya mengumpulkan para sandera yang berjumlah puluhan orang pada suatu tempat khusus agar tentunya para kelompok teroris dapat mengawasi para sandera dengan mudah. Melakukan interogasi terhadap pemilik hotel mewah dan resort Darren Connor, melakukan intimidasi terhadap sandera lainnya serta melakukan pengancaman dan bahkan melakukan penyiksaan kepada para sandera yang tidak mematuhi perintah kelompok teroris. Sementara itu, di tenda pasukan juga pimpinan pasukan Densus terorisme sedang melaksanakan rapat bersama membahas aksi terorisme yang sedang berlangsung, melakukan identifikasi profil pimpinan kelompok teroris dan anak buahnya, mempelajari peta dan memberikan kemudian advis dan pengarahan kepada personil pasukan Densus terorisme tentang teknik dan taktis langkah-langkah strategi penyusupan dan penyelamatan sandera yang akan dilakukan. Kemudian tampak beberapa tim pasukan Densus terorisme bersama sang marinir bergerak menuju lokasi penyanderaan di lokasi resort yang sementara dikuasai oleh kelompok terorisme. Mereka bergerak dengan menggunakan kendaraan taktis setelah itu melakukan penyusupan berjalan mengendap mendekati lokasi penyanderaan. Terlihat para teroris sedang melakukan penjagaan di masing-masing sudut resort. Pada saat itu sang marinir diberikan senjata oleh salah seorang pasukan Densus terorisme untuk menembak dengan menggunakan senjata peredam dan karena keahliannya sang marinir dapat menembak dengan jitu dan membunuh salah satu anggota teroris yang sedang siaga. Setelah itu terlihat kelompok teroris memberikan serangan balasan sehingga terjadi saling baku tembak antara kedua pihak. Sang marinir menyadari ada pasukan Densus terorisme yang berkhianat, diketahui bahwa beberapa anggota Densus terorisme yang tewas dengan luka tembakan dari arah belakang, pelakunya menggunakan senjata peredam. Akibatnya banyak pasukan Densus terorisme yang tewas, sehingga penyelamatan terhadap sandera gagal total. Terlihat sang marinir dan pasukan Densus terorisme lainnya berusaha mundur dengan perlawanan yang sengit dari kelompok teroris namun dapat menyelamatkan diri dan kembali ke tenda pasukan Densus terorisme. Atas penyusupan pasukan Densus terorisme dalam rangka menyelamatkan para sandera maka anggota kelompok teroris menjadi emosi dan ingin membunuh para sandera. Mereka menyadari bahwa pemerintah tidak akan memberikan uang tebusan kepada para sandera dan anggota teroris tersebut ingin melakukan eksekusi membunuh para sandera namun dapat ditenangkan oleh pimpinan kelompok teroris. Sementara itu sang istri marinir Robin dalam keadaan tertekan, menangis dan sedih, ia mengira bahwa suaminya sudah tewas dalam upaya penyelamatan mereka. Sang marinir mengetahui bahwa kegagalan dalam upaya penyelamatan sandera karena adanya pasukan Densus terorisme yang berkhianat, ia menyadari bahwa nasib istrinya dan para sandera lainnya terancam dibunuh oleh kelompok teroris, sehingga ia meminta bantuan temannya penyedia jasa snorkeling untuk membantu mengantarnya ke pulau resort untuk melakukan penyelamatan para sandera sendirian.
Sebelum diantar, sang marinir dibantu beberapa senjata dan amunisi lengkap oleh temannya tersebut dan kemudian mengantarnya di pesisir pantai dekat lokasi resort tempat penyanderaan dengan menggunakan perahu snorkelingnya. Sang marinir bergerak sendiri mengendap ke lokasi resort tempat para kelompok teroris melakukan penyanderaan terhadap istrinya dan sandera lainnya. Dengan bakat keterampilan keahlian bela diri Jujitsu yang ia miliki, sang marinir berhasil satu persatu membunuh beberapa orang kelompok teroris dengan menggunakan serangan tangan kosong, tendangan Jujitsu, serangan dengan teknik lempar sangkur. Kemudian sang marinir dalam rangka mengetahui lokasi ruangan para sandera maka ia melakukan penyiksaan terhadap salah seorang dari kelompok teroris dan karena itu, sang marinir mendapatkan informasi dan mengetahui lokasi ruangan tempat para sandera diisolasi. Kemudian sang marinir bergerak menuju lokasi ruangan tempat isolasi istrinya dan para sandera lainnya ditempatkan, terjadi saling baku tembak antara kelompok teroris dan sang marinir, beberapa orang dari anggota kelompok teroris telah ia bunuh sehingga anggota kelompok teroris yang tersisa tidak sampai 10 orang lagi. Namun upaya penyelamatan yang ia lakukan belum berhasil juga, sang marinir ditangkap kembali oleh kelompok teroris dan kemudian memborgolnya dengan cara mengantung tangannya ke atas, di lokasi bersama para sandera yang lain. Terlihat pimpinan teroris sudah murka tidak mendapatkan uang tebusan dari pemerintah sehingga anggota kelompok teroris mulai mengaktifkan bom waktu yang dipasang di ruangan tempat sandera diisolasi dan dipasang di salah satu tubuh sandera dan kemudian diledakkan di luar ruangan. Karena situasi sudah mulai terancam bom-bom waktu sudah diaktifkan oleh pimpinan teroris, kemudian terlihat sang marinir yang sedang digantung tangannya ke atas berusaha melakukan perlawanan dengan menyerang anggota teroris yang ada di ruangan tersebut, sehubungan juga istrinya akan dibawa pergi oleh pimpinan teroris. Ia berusaha melepaskan borgol rantai besi di tangannya sampai tangannya berdarah dan rantai tersebut terlepas dari tangannya, kemudian juga atas bantuan temannya penyedia jasa snorkeling maka anggota kelompok teroris yang ada di ruangan tempat penyanderaan dapat dihabisi semuanya. Sang marinir bersama temannya sang penyedia jasa snorkeling, kemudian melepaskan ikatan para sandera dan menyelamatkan para sandera lainnya untuk segera mencari tempat perlindungan karena beberapa detik lagi bom waktu akan meledak. Bom-bom waktu sudah mulai meledak dan para sandera sudah berlari meninggalkan resort untuk menyelamatkan diri. Kemudian sang marinir berlari menyelamatkan diri dari ledakan bom-bom waktu, yang telah diledakkan oleh pimpinan kelompok teroris yang memegang remote kontrol bom waktu tersebut sambil membawa pergi, menyeret istri sang marinir. Sang marinir mengejar pimpinan teroris yang sedang membawa pergi istrinya dan dijadikan sanderanya. Pimpinan teroris yang masih memegang bom waktu menghalangi sang marinir dengan meledakkan bom waktu tersebut dan sang marinir tertimbun reruntuhan batu akibat ledakan bom tersebut. Demi kekasih yang dicintainya, sang marinir berusaha keras melepaskan diri dari reruntuhan batu, walaupun jatuh bangun dan semangat yang gigih. Ia kemudian berlari kembali melakukan pengejaran terhadap pimpinan teroris yang menyandera dan membawa pergi istrinya. Aksi pengejaran sang marinir sampai di suatu tempat pemukiman warga Bajo, terlihat sang marinir berkelahi dengan pimpinan teroris yang cukup tangguh, saling serang berlangsung cukup lama bahkan kemudian sang marinir dikejar oleh pimpinan teroris yang memegang senjata laras pendek, ditembaki berkali-kali namun tembakan-tembakan tersebut tidak mengena sasaran tubuh sang marinir. Kembali kemudian terjadi perkelahian antara sang marinir dengan pimpinan teroris, sampai kemudian mereka sama-sama terjatuh di dek kapal yang sudah dipasangkan bom waktu oleh pimpinan teroris. Pada waktu sang marinir dalam keadaan tergeletak, pimpinan teroris datang menyerangnya namun dengan sigap sang marinir berhasil duluan menusukkan bambu runcing dan mengena tubuh bagian perut dari pimpinan teroris sehingga ia tidak berdaya. Di saat itu juga bom waktu detik-detik terakhir untuk meledak maka kemudian sang marinir dan istrinya lari meninggalkan kapal terjun ke laut menyelamatkan diri. Sementara sang pimpinan teroris tewas karena ledakan bom waktu di atas kapal tersebut.
Terima kasih sudah menonton sampai selesai, mohon video ini di subscribe, like dan komen. Wassalam.